Terima kasih Tuhan. Hari ini kita sampai di kitab Yeremia pasal 46 yang disampaikan oleh Pastor Bashar. Allah kita Allah yang adil. Kita kadang di dunia ini sering melihat hal-hal yang tidak adil itu terjadi. Mengapa orang jahat atau kuasa yang jahat itu masih ada? Orang-orang jahat masih ada. Dan di Cina ada satu pepatah, waktunya belum tiba. Hari ini di pasal 46 saatnya tiba. Pasal 46 sampai dengan pasal 51 tentang hukuman Allah kepada bangsa-bangsa. Di pasal 46 dimulai dari Mesir, dihitung sampai Asur, sampai kepada Babel dan bangsa-bangsa dalam penghukuman Allah. Tetapi dilihat perbandingan pun sangat mengejutkan. Dari ayat pasal 1 sampai 46 menerangkan bagaimana penghukuman Allah terhadap umatnya, dan pasal 46 sampai pada 46 sampai 51 menentangkan tentang hukuman Allah kepada bangsa-bangsa. Dan di antara perbandingan ini kita menemukan sesuatu bahwa Allah tetap memberitahukan tentang penghukuman terhadap umatnya, tetapi dia terus memberikan peringatan untuk mereka, kesempatan untuk bertobat dan bertobat. Tetapi dimulai dari pasal ini di akhir juga dikatakan waktunya telah lewat waktunya. Jadi walaupun Allah menghukum bangsa-bangsa pada hari akhirnya, tetapi pada akhirnya mereka tidak lagi memberi kesempatan untuk mereka bertobat. Jadi umat-umat Allah sangat menjaga mereka. Kita lihat di 46 ayat 1 dan 2. Ayat pertama dikatakan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa. Di sini ditulis oleh Baruk pada Raja Yoyakim bin Yoasi di tahun keempat. Ini nubuatan tentang bangsa-bangsa, dan penghukuman dimulai dengan tempat yang sangat spesial. Dikatakan terhadap tentara Firaun Neko. Jadi ayat 1 sampai 2 mengenai tentang hukuman Allah terhadap tentara dari Neko, Raja Firaun, Raja Mesir. Dikatakan mereka yang berkemah di tepi sungai Efrat dekat Kerkemes, dan di spesial tempat ini apa yang terjadi, yaitu tempat yang dilewati oleh Raja Mesir Neko untuk memerangi Asur. Dia di situ dihalangi oleh Raja Yosia, tapi Yosia malah dipukul mati, dibunuh oleh Raja Mesir. Walaupun ini sebenarnya bukan satu urusan dengan Yeremia, tetapi ini sebenarnya kesalahan dari Yosia sendiri. Dia terus maju. Yang paling bersalah sesungguhnya adalah Neko sendiri. Dia membunuh raja yang diurapi oleh Tuhan. Jadi di awal tempat yang pertama dihukum oleh Allah, yaitu tentara-tentaranya di sini. Dan di sini dikatakan yang tahun keempat Raja di zaman pemerintahan Raja Yoyakim Yosia,
Ini adalah nubuat. Waktu itu mereka dipukul kalah. Saat itu Yeremia telah menubuatkan mereka bahwa pemerintahan mereka akan dipukul kalah. Maka dikatakan untuk persiapkan perisai besar, pasanglah kuda, ambillah ketopong, tombak, pakailah baju ziarah bagi tentaranya. Mereka dengan kemegahannya keluar untuk bertempur. Kalau di ayat 3 dan 5 menerangkan seperti di dalam film kartun yang begitu gagah, mereka keluar dengan mengendarai kuda. Lalu kamu mengambil air minum, balik kamu melihat orang sudah melarikan diri dengan koncar kacir, dengan waktu yang tepat, tentara yang gagah perkasa. Mereka dengan kedahsyatannya dari segala jurusan, semuanya terbalik dengan terpukul kalah. Seperti dikatakan di ayat kelima, mereka melihat terkejut mundur ke belakang, pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah, lari terkocar kacir tanpa menoleh. Pernahkah kamu mengalami ini? Kamu terkejut terus lari maju ke depan tanpa berani menoleh ke belakang. Kamu takut waktu kamu menoleh memperlambat larimu, seperti orang lomba berlari. Para pelatihnya berkata, kamu jangan menoleh ke belakang, teruslah berlari menuju titik tujuanmu. Sebab kamu menoleh ke belakang akan menghambatmu beberapa detik. Jadi mereka di situ dengan cepat berlari. Keadaan demikian membuat orang yang sulit untuk dipercaya. Di ayat ke-6 dikatakan, mereka tidak dapat tangkas melarikan diri, tidak dapat meluputkan diri di utara. Dengan terjemahan lain, kamu cepat berlari tetapi tidak dapat melarikan diri. Seberapa usahamu, kamu tidak bisa luput dari penghakiman kali ini. Mereka terpukul kalah sampai digunai dari sungai Efrat. Di sini Alkitab juga menuliskan di kitab Wahyu, dan sungai Efrat ini ada tertulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan ada mengatakan dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa sungai Efrat ini akan kering, dan pada saat sungai Efrat kering maka hari akhir zaman juga sudah datang, hari kiamat datanglah. Di situ mereka mengapa bisa terpukul kalah dan alasannya. Di ayat 7, 8, 11 mengatakan dengan alasan yang lain, penyebab yang lain. Ayat 7 dikatakan, siapa yakah yang meluas seperti sungai Nil? Itulah Mesir yang meluas seperti sungai Nil, dan air yang bergelora seperti sungai-sungai. Dan yang dimaksud dengan sungai Nil ini adalah tentara dari Neko yang berkata hendak memperluaskan aku. Neko berkata, aku mau memeluaskan, menutupi bumi, membinasakan kota dan penduduknya. Dan Neko berkata, prajuritnya begitu lihai. Dia seperti sungai Nil waktu meluap yang menutupi seluruh di dua tepi tempat itu. Ini adalah satu kesombongan dan merasa tinggi hati.
penghukuman Allah, yaitu menghukumi orang yang tinggi hati, yang sombong. Apakah kamu menganggap kamu bisa? Sesungguhnya tidak. Ada kalanya kita merasa aku bisa ini, kita bisa melakukannya, tetapi sesungguhnya tanpa Allah kamu tidak sanggup untuk mengerjakannya. Tetapi satu kali saya berkhotbah, setelah memberikan waktu, saya merasa cukup bisa. Dan saya menyuruh orang untuk menggantikan, tapi akhirnya saya menyuruh orang berkhotbah sebab saya sakit. Ada kalanya kita mengerasa kita bisa melakukannya, tapi hari ini seketika kamu batuk, besoknya kamu tidak bisa datang bekerja tanpa anugerah Tuhan. Ada orang mungkin tidak bisa melihat matahari di esok pagi. Apakah kamu bisa menyombongkan diri, aku bisa melakukan ini itu? Tanpa Allah kamu tidak bisa. Ada Allah, semuanya dapat dilakukan. Allah yang hendak kerjakan sesuatu, Allah ikut serta di tengah-tengah kita. Jadi Niko merasa dia bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Dan juga banyak yang membantunya, dapat dukungan. Di ayat ke-9 dikatakan, majulah hai kuda-kuda, melajulah hai kereta-kereta, majulah berperang hai pahlawan-pahlawan, hai kamu orang Ethiopia dan orang Put yang memegang perisai, dan orang Lydia yang membentur pusar. Negara ini kuat sebab mereka punya tentara yang kuat, punya markas pertempuran yang kuat. Yang ketiga, perkara mereka kesombongan mereka juga karena mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka punya kekuatan yang besar dan bisa membeli kereta kuda. Jadi di ayat ke-10 dikatakan, hari itu ialah hari Tuhan semesta, hari Tuhan Allah semesta alam, hari pembalasan. Yaitu pada saat kamu sampai di cave melakukan penghukuman, saat kamu tiba di sungai Efrat, itulah hari pembalasan akan dilakukan. Dipikir seperti Allah telah bersabar cukup lama sampai pada akhirnya bisa memberikan satu pembalasan, tapi artinya bukan demikian. Dan maknanya di mana seperti dikatakan kitab Yesaya 61 juga dikatakan hari pembalasan Tuhan, artinya mendapat tongkat keadilan yang membelok diluruskan, yang berjalan sesat dapat menghadapi akibat dari jalan ketidaklurusan mereka. Allah berkata pada hari itu, tongkat keadilan aku bisa kuulurkan bagimu. Dan situasi pada itu seperti di kitab Efrat sama, yaitu dipenuhi dengan darah. Prajurit ini akan dikalahkan. Tetapi apakah Mesir hanya cukup berhenti sampai di sini? Mesir berkata, tidak apa-apa, aku kembali memulihkan ke tentaraku. Aku bisa membeli banyak obat menyembuhkan mereka, dan aku bisa dimulai lagi. Kita pun bisa demikian, sering-sering melakukan demikian. Kita mencari banyak uang, badan tidak sehat, membeli banyak suplemen. Aku mencari dokter-dokter. Aku bisa pergi ke rumah sakit mana-mana, tetapi suatu hal terjadi. Di sini dikatakan
bukan satu keuntungan. Manusia tetap bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengubah hal di sini, tapi yang di sini katakan kesembuhan tidak akan kau dapat. Bangsa-bangsa telah mendengar tentang celamu, bumi telah penuh dengan teriakmu, dan pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain. Keduanya rebah bersama-sama. Jadi ayat 1-12 kita melihat andalan dari Niko menjadikan kesombongan baginya seluruhnya dikalahkan. Dan kita merenungkan apakah dalam hidup kita punya kesombongan ini. Ada bagian tertentu kita bisa melakukannya dengan baik, tapi akhirnya saling mencela. Orang yang sombong, Allah akan merendahkan dia. Saya pun orang yang demikian. Saya ingat waktu di Kanada, istri saya selalu berkata satu hal. Saya suka mengendarai mobil dengan laju yang cepat. Waktu sekolah saya merasa saya selalu beli mobil bekas, saya bisa memperbaikinya. Saya pun pintar untuk memperbaiki mobil, kemudian setelah diperbaiki saya jual. Istri saya bilang jangan demikian, tapi saya tidak peduli sama nasihat. Saya beli 1-2 mobil. Waktu itu mobil yang murah, mobil yang diobral. Waktu saya beli, saya merasa ada perkara sedikit bersalah. Tidak terpikir waktu dibuka seluruhnya mobil telah hancur, ditabrak. Pasti tidak ada orang yang mau. Kemudian dibiarkan di situ. Kemudian beli lagi yang kedua, tetapi untuk memperbaikinya lebih mahal lagi. Kemudian mobil itu dibiarkan lagi di situ. Dan istri saya berkata, kamu beli begitu banyak mobil tetapi semua tidak bisa dipakai. Saya tetap merasa saya bisa. Tapi akhirnya satu persatu mobil ini semuanya diangkut pergi. Jadi orang yang tinggi hati akhirnya mendapatkan dipermalukan. Jadi manusia mengira dirinya bisa, tetapi tanpa Allah tidak bisa melakukan apapun. Janganlah tinggi hati, Allah bisa menghukum dan memalukan kita, dan akan diingat oleh orang lain, akan melekat di seumur hidup. Jadi ayat 13 dimulai, yaitu penghukuman Allah dibagi bangsa-bangsa di seluruh bumi, dimulai dari Mesir. Kemudian di sini menerangkan tentang Babel. Babel sampai pada akhirnya Allah menghukum Babel sebab Allah merasa mereka sudah melakukan dengan keterlaluan. Di pasal ini kita melihat Babel seperti ombak besar yang datang. Pasal 13 dimulai tentang tanah Mesir yang dipukul kalah. Dan di sini kemudian Allah juga di sini juga menerangkan bagaimana Babel dikalahkan, penghukuman akhirnya mereka tidak keluar lagi. Ayat 14 dikatakan bahwa
Beritahukan di Mesir bahwa kabarkan di Migdol, kabar di Memphis dan TPH, katakan ambilkan tempat bersiap untuk sekitarmu habis dimakan pedang. Memphis adalah tempat kota pusat. Tapenes adalah kota yang pusat yang terbesar. Katakan ambillah tempat dan bersiaplah sebab sekitarmu habis dimakan pedang. Orang tidak berpikir bahwa perang bisa sampai di tempat ini. Kalau dikatakan Amerika, Uni Soviet, banyak tempat. Di berita kita bisa di Ukraina, semuanya itu hal tempat-tempat yang bisa terjadi peperangan di Ukraina, tetapi tidak terpikir bisa sampai ke Hong Kong terjadi. Hong Kong mau perang, satu tempat yang tidak kamu terpikir mengapa perang bisa sampai di Hong Kong, dan berkata untuk mempersiapkan diri untuk berperang tidak mungkin, tapi ada kemungkinan kita tidak bisa untuk menahan, sanggup untuk bertahan. Seperti juga Mesir, mereka akan dihabiskan oleh pedang. Ayat 15, mengapa Apis melarikan diri tidak sanggup sapi jantanmu bertahan? Sungguh Tuhan telah menundukkan dia. Satu pertahanan tidak bisa menahan gelombang yang didatangkan dari Allah. Dan orang-orang ini, mereka sudah kehilangan semangat. Mereka tersandung dan rebah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pulang kepada bangsa kita di negeri kelahiran kita untuk mengelak pedang yang merajalela ini. Baliklah kita pulang kampung, pulang ke negara kita. Jangan mati di sini untuk menghindar dari perang ini. Kemudian berkata, nama Fir'aun raja Mesir itu hanyalah suara saja, hanyalah tukang. Mereka akan ribut, Firaun akan berteriak, Firaun tidak bisa diandalkan, mari kita melarikan diri. Di kata ini dikatakan tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Dia punya makna yang berlipat, double artinya. Pertama, mereka telah kelewat waktu, mereka bukan lagi negara yang kuat. Kedua, artinya mereka sudah kehilangan kesempatan untuk bertobat. Semua orang bisa membalikkan hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidupmu. Semua orang yang percaya pada Tuhan punya janji. Seberapa sulit kebesar kesulitanmu, seberapa rendahnya kamu, asal kamu mau bertobat kembali kepada Allah, kamu masih punya kesempatan untuk balik kembali. Tetapi di sini kesempatan sudah berlalu. Jadi kita menginjilkan itu sangat penting. Injil harus diinjilkan sebelum Yesus datang kembali. Waktu berlalu sudah berlalu. Sederhana, kamu cukup mengajak orang untuk percaya Tuhan Yesus. Kamu tidak percaya atau tidak percaya, Yesus akan datang. Jangan lewatkan waktu ini. Seterusnya dikatakan penghukuman terhadap Mesir. Di ayat 26 dikatakan satu kata penghiburan. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan-tangan orang yang mencabut nyawa mereka, yaitu di dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel dan para pegawainya. Inilah nasib dari
penghakiman akhir dari Mesir. Tetapi satu yang kecil, tetapi sesudahnya negeri ini akan didiami seperti pada zaman purbakala. Firman ini tetap terjadi, masih tergenapi sampai sekarang. Adakah kamu mengatakan dalam Alkitab kota Asyur yang seperti dikatakan di Alkitab? Kita hanya mendengar nama Mesir. Saya pun percaya ada orang yang pernah pergi tamasya ke Mesir. Firman ini masih ada sampai sekarang. Firman ini tergenapi sampai di sini. Firman Allah tak pernah gagal. Kemudian sekarang 27-28. Kalau kamu menjadi orang pendengar, mendengar ayat ini, mungkin kamu harus dengan suara yang keras berkata. Seketika kamu berkata, langsung berbalik, hai hambaku Yakub, kata penghiburan, jangan takut, jangan takut. Hai Israel, janganlah gentar seperti kepada anak kecil. Jangan takut di situ, tidak takut. Tidak perlu takut. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat yang jauh, dari keturunanmu, dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali hidup dan tenang, aman dengan tidak ada yang mengejutkan. 27-28 menyatakan dua perkara. Ayat 27 mengatakan, aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, yaitu Mesir. Juga masih banyak orang Yahuda yang dibawa ke tawanan di Mesir. Neko mengalahkan Yosia, raja Yehuda, kemudian menangkap putranya dan membawa orang-orangnya ke Mesir. Setelah runtuhnya kota Yehuda, ada orang yang masih sampai di Mesir. Tetapi Allah menghukum Mesir agar orang Oni yang di pembuangan ini mereka bisa pulang kembali. Ayat 28 dikatakan, maka engkau janganlah takut hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang diantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan, tetapi engkau tidak akan kuhabiskan. Dikatakan aku akan menghukum bangsa-bangsa, kemudian aku membawa kalian keluar. Semua orang yang dari Mesir yang terpencar-pencar di bangsa-bangsa mereka akan dibawa pulang kembali. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tidak bersalah. Dikatakan aku akan menyelamatkanmu, tapi aku juga akan menghajarmu. Aku tidak bisa untuk tidak menganggap kamu tidak bersalah. Di tempat ini mendengar suara ini sangat mengingatkan saya seperti aku menghukum anak saya. Kalau anak-anakmu bersalah, bagaimana kamu menghukum mereka? Di dalam Alkitab mengatakan dengan tongkat untuk memukul mereka. Sebab aku juga belajar sebagai ayah, dulu merasa dipukul itu tidak benar, generasi sebelumnya. Tetapi anak-anak saya berbuat salah, saya akan berkata, jangan lagi perbuat demikian. Tetapi mereka terus melakukan seperti mengatakan, sebab merasa seperti ayah hanya bisa bilang, kamu jangan lakukan lagi, kamu harus ikut. Baik, merasa tidak punya, akan timbul masalah. Tapi akhirnya saya pukul mereka. Dan bagaimana saya pukul? Emas, kamu datang, tahukah kamu berbuat yang salah? Dia nangis. Saya tahu saya besar. Keluarkan tanganmu. Dia nggak kasih. Dia kasih itu. Kemudian diulurkan tangan. Papa tidak mau pukulmu, tetapi harus memukulmu, sebab kamu telah melakukan yang salah dan saya harus menghukum.
Dia terus menangis. Kemudian saya pukul tangannya. Dalam hati saya, bagaimana bisa sakit, tapi dia merasa itu sangat sakit. Ada manfaatnya, yaitu beritahu dia kesalahannya, aku akan menghukummu. Dia merasa dihukum, maka dia lain kali dia akan berubah, akan bertobat. Seperti dikatakan Alkitab sangat benar, seperti kita terkena air panas, itu panas. Jadi ini hati Allah kepada umatnya. Allah menghukummu, yang paling sakit dia sendiri. Dia sebenarnya tidak mau menghukum umatnya. Dari pasal 145 mengatakan, bertobatlah, bertobatlah. Tetapi orang Israel, orang Yehuda, mereka tidak mau bertobat. Allah sangat sedih. Sebagai seorang ayah, apakah suka untuk menghukum anak-anaknya? Tetapi pada saatnya turun tangan, itu secara terpaksa. Tetapi dalam proses penghukuman ini, bila terbalik untuk kita lihat, perkara ini sesungguhnya untuk membangun kembali umat Allah. Negara Israel tetap ada. Mereka tetap berpegang kepada Taurat mereka. Sebab dalam pengalaman bertahun-tahun mereka tetap berpegang pada firman Allah. Ya, memang musuh ada pekerjaannya sendiri. Mereka tidak percaya pada Yesus, tetapi mereka tetap berpegang kepada Taurat Tuhan. Seperti Alkitab kita satu persatu ditulis sampai kita sekarang, dan kita harus terus berdoa untuk Israel. Kiranya mohon Tuhan memberikan mereka pertobatan dan untuk mengenal Yesus. Dalam Alkitab dikatakan suatu hari hal ini akan terjadi. Semua bangsa-bangsa akan melihat Yesus. Dia adalah Mesias. Sesungguhnya dalam Alkitab banyak hal yang telah tergenapi. Ingatkah kamu Yusuf? Kakak-kakaknya tidak mengenal dia. Tetapi setelah Yusuf menanggalkan pakaiannya dan berkata, jubahnya, semua orang berkata, kamu bukankah saudaraku? Semua bangsa pun bertobat. Yesus adalah juga anak bangsa lain, juga sahabat, juga saudaranya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bertobat. Kiranya Tuhan menyertai kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita dengan penyembahan kita, untuk menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidupku, agar aku mengikuti Engkau, agar aku di hal-hal yang terjadi di bangsa-bangsa ini, aku bisa melihat Engkau. Tolong aku Tuhan agar bisa melihat Engkau.
Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau menyertai kami. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Mohon hadirat Tuhan memenuhi kita hanya karena Allah, sehingga kita bisa ada di hari ini. Kita bersyukur, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan bersedia di tengah-tengah kita agar hidup kita mengalaminya. Apapun yang kita lewati, kita tetap di hadapan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan berdoa. Kita bisa datang untuk ikut renungan pagi, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan sahar, tetapi semua karena pilihan Allah dan anugerahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memilih kami semua orang. Engkau memilih kami sebagai umat-Mu. Kami berterima kasih, kami bersyukur setiap hari punya nafas kehidupan datang di hadapan Engkau, dan kami bisa kuat untuk berdiri di sini dan mendengar firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada saat berdoa, saya melihat ada seseorang. Dia ada di satu kamar yang luas. Di situ ada dia di kertas yang besar. Di situ ada bayang-bayang. Dia duduk di sofa yang lembut, bisa berbaring tidur di situ. Terlalu lembut, terlalu lembek, membuatkan tidak baik untuk tulang. Maka dia menggantikan dengan sofa yang besar, tapi dia tidak puas. Dia terus di situ, daun yang telah kering itu, dia terus dan juga di situ merasa dingin. Saya mendengar Tuhan berkata, "Anakku, waktu kamu mengikuti Tuhan, apakah hari-harimu merasa puas? Apakah kamu terus selalu mengandalkan kekuatan yang lain atau hal yang baik yang dilihat itu hebat?" Mohon Roh Kudus menolong kita untuk menguji hati kita. Kita untuk menggosok bantal dari kayu kita. Tapi ada kalanya kita merasa bahwa bantal dari kayu itu sesungguhnya telah menemani kita cukup panjang waktu, tetapi kita merasa tidak puas. Kita ingin mengandalkan kekuatan dunia, mengandalkan Mesir, sebab Mesir sangat indah, sangat baik, dilihat sepertinya ramai, dilihatnya sangat megah, dilihatnya bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita dalam kita mengikuti jalan, mengikuti Allah. Apakah kita bisa mengikuti ketinggi hati kita, kesombongan kita, mengandalkan pekerjaan kita atau pengalaman kita? Mungkin kita merasa kita lebih hebat dari orang lain. Kita bisa merasa apapun sanggup melakukan di dunia ini tidak ada bandingnya. Kita mengandalkan kekuatan dunia atau dengan menanam dengan modal sendiri, mengandalkan pendamping kita,
mengandalkan bos kita, keuangan, mengandalkan semua kekuatan dunia. Pada saat ini memohon Roh Kudus untuk membawa kita sesungguhnya apa yang kita andalkan. Mesir, dia seperti sungai Nil yang meluap, yang memenuhi bumi, tetapi Allah berfirman hendak memusnahkan negeri ini. Kita mengandalkan tinggi hati kesombongan kita. Kalau saat kita melihat diri kita lebih hebat dari orang lain, pada saat kita menganggap kemampuanmu lebih tinggi daripada kemampuan dirimu, ini seperti yang difirmankan Tuhan, aku hendak memusnahkan kota dan penduduknya ini. Tuhan, hari pembalasan terhadap Mesir. Tuhan, pada saat Engkau membalas semua ini, kiranya jangan terjadi di dalam hidup kami. Bukalah hati kami agar kami bisa melihat apa yang kami andalkan dalam hidup kami. Dan adakah yang tidak mengandalkan Engkau? Tuhan, biarlah kita semua, apa yang kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan Allah kita. Dari semuanya ini, kita bersama, kita mohon Tuhan yang bertata di dalam hati kita. Jangan sampai hal dunia ini bertata dalam hidup kita. Di dalam hatimu ada seseorang yang lebih kamu andalkan. Kamu selalu ingin kesusahan ini, perkaramu untuk diberikan kepada, tetapi kamu tidak beritahukan kepada Tuhan. Kamu merasa lebih kasih sayang, lebih mengerti Engkau daripada Tuhan, lebih melekat kepada Engkau. Sesungguhnya di dalam hatimu semakin tertanam, maka perlahan kamu mengandalkan orang itu. Bahkan dalam satu komunitas kamu tidak mengandalkan Tuhan, kalau itu adalah peringatan bagimu, bukan hanya manusia atau hal yang lain. Sekarang kamu beritahukan kepada Tuhan, ya Allahku, aku mau tolak semuanya ini, aku hanya mau mengandalkan Engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan aku mengandalkan dengan menanam modal orang lain. Aku tidak mengandalkan Engkau. Saat perkara yang terutama, saya hanya memberitahukan kepada dia, tetapi tidak memberitahukan kepada Engkau. Sesungguhnya orang yang kau andalkan dalam hatimu, yang paling besar mungkin dirimu sendiri. Kamu merasa aku bisa melakukannya. Dalam hal ini pun aku punya kespesialan, aku lebih lihai. Semua orang memuji aku. Kamu mengandalkan kemampuanmu. Tuhan, untuk saudara kami berdoa, Tuhan, pada saat Roh Kudus memenuhi kami agar mereka bisa kembali untuk bertobat kepada Engkau, agar mereka bisa kembali kepada Engkau, mengarah kepada Engkau, agar mereka sungguh tahu aku selalu mengandalkan hal-hal ini, aku tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan, mohon Engkau tolong kami, ampunilah kami. Kami adalah orang yang tinggi hati, bahkan kami sendiri pun tidak tahu. Bahkan kami terus berjalan di dalam jalan yang ingin kami lalui, dan kami berpegang apa yang ingin kami pegang. Tuhan, pada hari ini kami mohon kepada Engkau, berbelas kasihan kepada kami agar kami melihat, ya Tuhan, di dalam ayat ini
pada saat Engkau hendak melakukan pembalasan, Engkau memberikan Engkau dibandingkan lebih kami semua orang, Engkau lebih sakit, Engkau lebih mengasihi kami dibandingkan kami sendiri. Hatimu bukan karena kami kurang baik Engkau meninggalkan kami, tetapi yang Kau inginkan kami meninggalkan perasaan tinggi hati dan kesombongan ini. Tuhan, Engkau ingin kami, yang kami andalkan adalah Engkau, dan kami bersandar kepada Engkau, sebab Engkau ingin kami tahu bahwa di surga ada Allah Bapa yang bisa menjadikan andalan kami. Mengapa kami mengandalkan diri kami sendiri dan orang lain dan dunia ini? Semua ini akan menjadi sia-sia. Hanya Engkau sendiri ya Allah, hanya Engkaulah Allah yang bisa memberikan keselamatan. Beri kami agar kami melihat, agar kami meninggalkan ketinggian sombongan kami, agar kami jangan berpegang pada kesia-siaan. Bisa berdoa, aku melihat satu kesia-siaan saat saja menjadikan tempat yang sunyi senyap. Kita di tengah-tengah tempat yang sunyi ini, kita satu yang melihat satu tangan yang besar terbang di arah kita dan menyelamatkan kita pergi dari tempat ini. Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Kami tidak mau tinggal hati, sebab kami ada Allah Bapa, Engkau sendiri, Bapa surgawi kami. Hari ini dikatakan bahwa oleh Pastor Basal bahwa di dalam segala kesusahan kita tetap berpegang kepada apa yang difirmankan Allah, agar sehingga mereka bisa bangun berdiri di dalam kesulitan. Kita pun demikian, kita bersedia untuk mengandalkan firman Allah agar kita tetap berdiri dalam menghadapi apapun. Kita tetap bisa bertahan dengan mengandalkan firman Tuhan. Beritahu kepada Tuhan, aku tidak perlu takut. Pada saat kita beri kepada Tuhan, kita beritahu Tuhan, aku mau setia pada firman-Mu dan mendengar firman-Mu. Setiap langkahku bersandar dengan firman-Mu untuk melakukan. Tuhan, Engkau tolong kami di dalam jalan mengikuti Engkau, agar hati kami, kelakuan kami, yang kami pikirkan, semua yang setiap yang kamu lakukan selaras dan mengikuti Engkau. Tuhan, kiranya Engkau menolong saudara-saudari kami, termasuk yang di online, dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau mengikuti Engkau, mengikuti firman-Mu, mengikuti Roh Kudus. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang di antaranya akan ku cerai-beraikan, akan ku habiskan, tetapi engkau tidak akan ku habiskan. Aku akan menghajar mereka menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tidak bersalah. Tuhan, kiranya Engkau juga menyelamatkan kami di dalam ketakutan kami. Tuhan, pada saat kami berdiri sini, Tuhan, kami berkata kepada Engkau, Tuhan, mohon Engkau menyertai kami.
Kiranya Engkau menyertai kami di dalam ketakutan kami, di tempat di mana Engkau menyertai kami. Kita mohon Roh Kudus hadir di hati kita, dan Tuhan, aku tidak perlu tahu sebab, bersadarkan karena Engkau menyertai aku di mana aku takut, di mana aku yang tidak sanggup di dalam kesulitanku. Tuhan, mohon Engkau menyertaiku dalam segala hal ini. Aku tidak perlu takut dan aku tidak perlu khawatir. Aku tidak takut untuk dihukum sebab Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Kami akan menang dari segala penghukuman ini, Tuhan. Secara pada kalau kamu lagi sakit, beritahukan kepada Tuhan, ya Tuhan, Engkau sembuhkan aku. Tuhan, Engkau lebih besar dari sakit penyakit ini. Kalau di dalam kesulitan keuangan, beritahu pada Tuhan bahwa Tuhan, aku diberkati. Engkau telah menggantikan kemiskinanku. Tuhan, berikan imanmu berlipat ganda kepadaku. Tuhan, dalam nama Yesus, segala kekuatan kelemahan dari yang tiap batas semuanya pergi dari hidup kami. Segala roh yang kegagalan, tak berdaya, segala tidak punya kuasa untuk melawan ketakutan, dalam nama Tuhan Yesus memerintah Engkau pergi dari hidup kami, pergi dari hidup kami, pergi dari hidup saudara-saudari. Ketakutan hendak menghantui kami agar kami rebah, tapi dalam nama Tuhan Yesus semuanya kami hardik, kami tolak roh ketakutan, tolak roh ketakutan, pergi dari saudara kami, pergi dari saudara, segala ketakutan pergi dari kami, tak berdaya pergi dari Tuhan. Engkau memberikan kemenangan dalam hidup kami, Engkau di dalam hidup memberi kami kekuatan, beri kemampuan agar kami bisa berlari dalam menara kami yang kuat, yaitu Tuhan Allah kami sendiri. Bangunlah hai saudara semua. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih, memuji Engkau Tuhan, karena janji-Mu kami bisa berdiri, bisa bertahan. Semua karena janji-Mu kepada hidup kami dan kepada umat Israel. Saudara semua, di dalam Alkitab penuh dengan janji. Satu firman bisa mengubah hidupmu. Jangan takut, percaya saja. Firman ini yang menolong saya. Seperti anak saya lahir prematur, tapi janji ini yang menguatkan saya, mengubah saya. Dan hari ini juga janji ini ada hidup di dalam hidup kita dan juga berfirman bagi kita. Hai anakku, janganlah takut. Anakku yang berharga, yang kuhargai, yang aku kasih, jangan takut, jangan gentar, sebab aku dari tempat jauh menyelamatkanmu. Menyelamatkanmu dari hal yang tidak mungkin, waktu yang tidak mungkin, tetapi Tuhan menyelamatkanmu, sebab aku menyertai engkau. Janji Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan peganglah pada janji Allah, hadirat Allah, penyertaan Allah mengatasi segala kesusahan kita. Di dalam dunia begitu banyak kesusahan, situasi sangat sulit, tetapi Allah tetap akan membawamu melewati dan menang, sebab Allah menyertaimu. Mari kita bersama terima berkat dari Tuhan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Janjinya ada pada kita dan hadiratnya itu sangat nyata. Dan Engkau membawa kami
satu persatu kesusahan halang saat kami, dan apapun yang sedang kesusahan kami hadapi, saudara kami mereka bisa mengatasi melewati, sebab kemuliaan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan menyertai kita, tiada musuh yang dapat mengalahkan kita, sebab Tuhan pasti menang, dan Tuhan pasti setiap nyawa bisa memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.